Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Handika Faiz Rahmawan dengan NPM 23032010184 dari Map Biru. Di sini saya bersama partner saya Rizky Farel Ardian Purwanto dengan NPM 23032010186 dengan asal modul pertama Mbak Dewi dari Map Biru. Oke, tentunya di sini ingin menjelaskan mengenai tugas besar yaitu analisis simulasi sistem dinamis pada produksi di UMKM Capta yang menggunakan software fancy. Untuk narasinya sendiri, UMKM Capai merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi minuman, yaitu tea. Seiring dengan meningkatnya permintaan tea, UMKM Capai menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tingkat persediaan dan permintaan. Permasalahan seperti kurangnya jumlah persediaan stok tea dibandingkan dengan jumlah permintaan atau bisa juga terjadi kelebihan persediaan atau overstock. Maka dari itu, UMKM Capai selalu dituntut untuk dapat mengendalikan persediaan dari produk yang dimiliki dengan meramalkan jumlah permintaan di masa yang akan mendatang. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah persediaan dengan jumlah permintaan dengan jumlah maksimal produksi tahunan sebesar 6.000 unit dan tingkat keberhasilan produksi 95%. Perusahaan harus menghadapi fluktuasi permintaan pelanggan yang bervariasi. Setiap tahunnya terdapat 2% stok tea di gudang yang kadaluarsa dan hanya didapatkan data awal ketersediaan stok tea pada tahun pertama sebesar 2.000 unit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemodelan sistem dinamis untuk memahami interaksi antara berbagai variabel dan parameter dalam memenuhi permintaan dan mengurangi resiko overstock dari tahun 2026 hingga 2030 dalam melakukan simulasi sistem dinamis. UMKM Catai menggunakan acuan data historis dari tahun 2021 hingga 2025 sebagai berikut. Untuk tahun 2021 ada jumlah permintaan sebesar 4.000, 2022 sebesar 4.300, tahun 2023 sebanyak 4.500, 2024 sebanyak 4.800, dan 2025 sebanyak 5.000. Langsung saja kita ke Excel-nya. Untuk Excel-nya sebagai berikut dengan total variabel sebanyak 13, equation 13, dan untuk jumlah permintaan ada tipe, yaitu tipe level, equation-nya sendiri peningkatan di permintaan dikurangi penurunan permintaan, dan seterusnya. Dan untuk persentase peningkatan permintaan, equation-nya sebesar 0,16, persentase penurunan permintaan sebesar 0,1, jumlah maksimal permintaan sebesar 6.000, persentase keberhasilan produksi sebesar 0,95, rasio permintaan tahun sebesar 1, persentase di kadaluarsa sebesar 0,02. Lalu, untuk data realnya sendiri ada menggunakan studi kasus yang sebelumnya dengan mengcopy data dengan persentase deviasi sebesar tahun 2022 sebesar 8%, 2023 sebesar 5%, 2024 sebesar 7%, 2025 sebesar 4% dengan standar deviasi sebesar 6%. Langsung saja kita merunning software fencingnya. Oke. Nah, untuk pertama tampilan awalnya seperti berikut. Oke, inisial time-nya langsung kita ganti menjadi tahun 2021. Final time-nya kita ganti menjadi tahun 2030. Untuk time step-nya 1. Untuk unit for time-nya sebesar year. Oke. Nah, eh, kita bikin casual log diagram terlebih dahulu. Yang pertama itu klik variabel. Nah, untuk klik variabelnya sendiri, kita tulis di hasil produksi. Lalu untuk bagian sini adalah jumlah produksi. Oke. Lalu untuk yang bawahnya ada presentasi keberhasilan.
keberhasilan produksi. Lalu bawahnya sini, sebelah sini ada yang namanya rasio permintaan tahunan. Terus di sebelah sini ada yang namanya permintaan pelanggan. Lalu di sebelah sini ada yang namanya ketersediaan stok T. Ya sudah, di bawahnya sini ada yang namanya jumlah permintaan. Jika sudah, di bagian sini ada yang namanya peningkatan permintaan. Dan di bawahnya ada penurunan permintaan. Jika sudah, untuk di bagian bawahnya sebelah sini itu ada yang namanya persentase penurunan permintaan. Lalu di sebelah sini ada yang namanya persentase peningkatan. Dan yang paling atas ini ada yang namanya persentase T kadaluarsa. Jika sudah, kita membuat hubungan dengan menggunakan klik arrow. Eh, eh, sorry, ini masih berantakan ya. Jadi saya harus merapikan terlebih dahulu. Rapi-rapi. Nah, nah, jika sudah kita menekan arrow, di sini saya ingin menambah ada variabel yang untuk penurunan permintaan kita taruh di jumlah permintaan. Persentase penurunan permintaan, persentase peningkatan permintaan. Lalu untuk peningkatan ke sini. Untuk tingkat daluarsanya sendiri, persentase sebentar, saya taruh sini. Untuk persentase tingkat daluarsa,
Kita banyak bagian oke, sudah kita ah, jika sudah untuk yang T kadaluarsa di gudang kita taruh di bagian sini. Lalu untuk ketersediaan stok T kita taruh di bagian sini. Nah, untuk presentasi T kadaluarsanya kita taruh sebagai berikut. Nah, seperti begini hasilnya. Jika sudah, kita akan melakukan nilai. Untuk nilainya itu yaitu nilai probability-nya. Sebentar. Nah, untuk polaritinya ini bernilai positif ya. Untuk ini juga positif. Untuk rasio permintaan ke tahunan ini positif. Untuk hasil produksi ke ketersediaan juga dengan hasilnya positif juga. Lalu untuk ketersediaan stok dengan kadaluarsa di gudang itu hasilnya positif. Untuk kadaluarsa di gudang ke ketersediaan stok itu hasilnya negatif dikarenakan berlawanan atau tidak sebanding. Lalu untuk persentase peningkatan permintaan ke peningkatan permintaan ini hasilnya positif. Untuk peningkatan permintaan ke jumlah permintaan ini hasilnya positif. Jumlah permintaan ke peningkatan permintaan hasilnya juga positif. Lalu untuk penurunan permintaan ke jumlah permintaan ini hasilnya negatif dikarenakan berlawanan arah. Lalu persentase penurunan permintaan ke penurunan permintaan ini positif. Lalu untuk jumlah permintaan ke penurunan permintaan ini hasilnya positif. Untuk jumlah permintaan ke permintaan pelanggan ini hasilnya positif. Untuk persentase T kadaluarsa ke T kadaluarsa di gudang ini hasilnya positif. Sorry, positif. Nah, setelah sudah kita bisa mengganti warna untuk ininya. Jadi di sini berhubung saya map biru, jadi tidak perlu saya ganti. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam laporan tugas besarnya. Bisa dicek terlebih dahulu ya. Untuk cara ngeceknya adalah teman-teman bisa klik kaus 3 ini. Hasil berikut merupakan hasil yang didapatkan. Nah, untuk cara save-nya bisa klik ini, save, lalu kita ke download langsung kita tulis CLD atau causal loop diagram modul 4 tugas besar. Nah, jika sudah kita lanjut ke stock flow diagram, kita tekan new model. Nah, untuk new modelnya sendiri eh, juga sama, initial time-nya yaitu sebesar tahun 2021, final time-nya 2030, dengan time step 1, units for time-nya
year, lalu kita tekan OK. Nah, untuk yang kali ini kita tekan level. Untuk level yang pertama adalah jumlah permintaan, jumlah permintaan. Lalu untuk yang kedua adalah ketersediaan stok tea ya. Ketersediaan. Ini bisa diperbaiki terlebih dahulu atau dirapikan. Jika sudah, kita tekan rate. Rate ini jika arusnya ke dalam, dari luar ke dalam itu kita sebut dengan flow in, maupun sebaliknya dari dalam keluar itu namanya outflow. Nah, untuk ini kita tulis sebagai peningkatan permintaan. Lalu untuk outflow-nya sendiri, ini ada yang namanya penurunan permintaan. Untuk bawahnya sendiri, untuk flow in-nya sendiri, ini ada yang namanya T hasil produksi. Untuk outflow-nya sendiri ada dua, yaitu ada yang namanya permintaan pelanggan. Lalu untuk yang kedua, ini ada yang namanya T kadaluarsa di gudang. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat variabel-variabel seperti pada CLD-nya atau causal diagram. Di sini kita tulis persentase peningkatan permintaan. Lalu untuk yang bawahnya itu ada yang namanya jumlah maksimal produksi. Oke. Lalu untuk yang bawahnya sendiri itu ada yang namanya persentase keberhasilan produksi. Lalu untuk yang bawah bagian kanan ini kita tulis persentase di kadaluarsa. Untuk langkah selanjutnya di sini ada yang namanya rasio permintaan tahunan. Dan yang paling atas di sini persentase penurunan permintaan. Nah, langsung kita rapikan terlebih dahulu. Jika sudah, langsung kita hubungkan dengan menggunakan arrow atau ya, hubungan seperti berikut. Mohon maaf, ini saya taruh di sini sebentar. Jumlah maksimal seperti berikut. Langsung kita rapikan sebentar.
Oke. Nah, jika sudah, langsung kita menggunakan, langsung kita menekan equation ya. Nah, untuk equation-nya sendiri ya, kita bisa dilihat dari Excel ya, dengan jumlah permintaan, unitnya itu unit dengan equation peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan dengan initial value 4.000 kalau tidak salah. 4.000. Nah, maka untuk jika sudah equation itu maka berwarna putih, jika belum berwarna hitam. Untuk yang peningkatan permintaannya sendiri yaitu jumlah permintaan dikali persentase peningkatan permintaan dengan unit atau year. Peningkatan permintaan. Oke, langsung kita tekan OK. Untuk selanjutnya ada persentase peningkatan permintaan. Untuk persentase peningkatan permintaan sendiri adalah untuk yang ininya adalah 0,16. Kita tulis fraction atau unit. Lalu kita tekan OK. Jika sudah jumlah maksimal produksi, ini untuk equation-nya sebanyak 6.000 dengan unit atau year. Dengan satuan unit atau year. Lalu kita tekan OK. Untuk persentase keberhasilan produksi itu sebesar 0,95 dengan fraction. Untuk T, hasil produksinya sendiri adalah yaitu jumlah maksimal produksi kita dikali dengan persentase keberhasilan produksi dengan satuan unit atau year. Jika sudah, kita ke ketersediaan stok T dengan initial value-nya 1.500 kalau tidak salah, dengan unit dengan satuan unit. Jika sudah, kita ke penurunan permintaan. Nah, untuk penurunan permintaannya sendiri itu yaitu jumlah permintaan kita kita kali dengan persentase ya. Penurunan permintaan. Kita kalikan persentase penurunan dengan satuan unit per kilo. Untuk permintaannya pelanggan sendiri adalah jumlah permintaan kita kali dengan rasio permintaan tahunan. Lalu untuk unitnya sendiri adalah unit atau year, unit per year. Nah, lalu kita tekan OK. Untuk selanjutnya T kadaluarsa di gudang. Untuk T kadaluarsa di gudang yaitu ketersediaan ketersediaan kita kalikan dengan persentase T dengan unit per. Ya.
Nah, jika sudah, lalu kita tekan OK. Jika sudah, kita lanjut ke presentasi penurunan. Nah, untuk presentasi penurunan sendiri adalah permintaan yaitu 0,1 dengan satuan unit fraction year. Jika sudah, kita tekan OK. Lalu kita ke rasio permintaan tahunan. Untuk rasio permintaan tahunan sendiri adalah sebesar satu. Ininya satu dengan satuan unit fraction year. Lalu kita tekan OK. Lalu kita ke presentasi T kadaluarsa. Untuk presentasi T kadaluarsa sendiri itu sebesar 0,02. Nah, dengan satuan unit sebesar fraction. Oke. Nah, untuk ini bisa di screenshot terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik model. Nah, model oke, model sudah oke. Langsung kita ke image check. Oke, untuk unitnya juga udah oke. Langsung kita ke Ctrl A untuk Ctrl A. Ini bisa diganti menjadi warna apa-apa aja, hijau bisa, merah, orange. Di sini saya sama biru, jadi tidak perlu saya ganti. Lalu langsung kita simulasi. Oh, tidak perlu. Nah, untuk hasil yang didapat adalah sebagai berikut dengan jumlah maksimal produksi yaitu 6.000 atau konstan dengan jumlah permintaan yang begitu naik tapi tidak naik-naik banget sebesar 4.000 ke 7.000. Bentar, saya iniin dulu. Nah, untuk ketersediaan stok T-nya sendiri yaitu melengkung jauh seperti berikut. Untuk peningkatan permintaan itu konstan, tab konstannya naik ke atas sedikit dan bisa dilihat sebagai berikut ini. Nah, jika sudah, kita langsung ke tabel. Untuk tabelnya bisa dilihat sebagai berikut ya. Untuk dari T hasil produksinya itu konstan atau stabil tetap dengan sebesar 5.700 dari tahun 2021 hingga tahun 2030 itu 5.700 konstan dengan T kadaluarsa di gudang sebesar 30, 63,4, 91,332 dan seterusnya dengan jumlah maksimal produksi sebesar 6.000. Untuk analisisnya bisa dilihat sebagai berikut, ada jumlah permintaan, ketersediaan stok T, jumlah maksimal produksi, penurunan permintaan, permintaan pelanggan, persentase keberhasilan produksi, persentase peningkatan permintaan, persentase penurunan permintaan, ada persentase T kadaluarsa, rasio permintaan tahunan, T hasil produksi, dan T kadaluarsa di gudang dengan konstan ya atau stabil senilai 5.700 dari tahun pertama hingga tahun 2030 atau tahun akhir. Nah, jika sudah ini bisa di screenshot, bisa dimasukkan ke dalam laporan. Nah, jika sudah kita ke menu file.
kita save, kita ke download, kita tulis SFD, SFD tugas besar modul 4. Lalu kita tekan OK. Nah, berikut penjelasan dari running software Vensim judul analisis judul analisis simulasi sistem dinamis pada produksi TDI UMKM Catai menggunakan software Vensim. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, mohon maaf yang disalahkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Baladian Puanto, NPM 30301011086 dan partner saya Andika Faiz Ramawan, NPM 30301011084. Ini saya akan menjelaskan tugas besar dari lab simulasi komputer dengan berjudul Produksi di UMKM Catai Metawan Ayu menggunakan sumber analitik. UMKM Catai merupakan perusahaan minuman memproduksi minuman teh dengan tiga tipe yaitu original, green tea, dan lemon tea. Adapun kedatangan bahan baku tea sebanyak 25 setiap jamnya. Belakang ini perusahaan mengalami permasalahan di stasiun kerja proses produksi tea berupa kelelahan fisik dan mental pekerja karena beban kerja yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan menurunnya angka produktivitas. Pihak manajemen ingin meningkatkan tingkat unitas operator pada setiap lini proses produksi guna merencanakan tindakan perbaikan. Selama itu, manajemen juga ingin melihat distribusi waktu data dalam sistem produk untuk memahami efisiensi operasional dan mengidentifikasi peluang, peluang perbaikan. Tahapan 4 kegiatan yaitu pemberian pupuk tea, penyapuan pupuk dengan air, pengatukan ke dalam gelas, penyajian, dan di sini terdapat waktu perusahaan ini pasti dari pukul 10 hingga 22 dengan istirahat 1 jam pada pukul 15 sampai 16. Sebagai seorang analis, Anda diminta untuk memodelkan kasus di atas dengan waktu simulasi. Pertama kita baca analogiknya dan kita klik file, dan new, model, klik 6 menjadi kelas. Kemudian lokasinya kita pilih lokasi penyimpanan, kemudian ini masih second, kemudian kita finish, kita tunggu, kemudian kita cek, kita klik simulation, kita ganti ini menjadi top at specific date, kemudian ini kita ganti tanggalnya menjadi tanggal sekarang dan waktunya, waktu mulai pekerjaannya jam 10 dan selesainya jam 22. Ini kita samakan aja. Kemudian sudah kita ke pilot, bagian T kita hapus ini.
ganti menjadi T, T, dan next. Eh, Mas, kita pilih untuk objeknya, gambar objeknya, kita pilih botol, atau next, finish, dan ada di sini kita bilang, kita close, dan agen masukin lagi, kita ganti obat, dan kita next, kita pilih bubble, bebas mau pilih apa aja untuk objeknya, agen finish, dan kita close yang ini, kemudian kita cari schedule, tetap di sini, ganti namanya menjadi waktu istirahat. Kemudian kita klik tambah di sini, kita centang semuanya. Kita startnya tadi waktu istirahatnya tadi jam 15, jam 16. Dan kita oke. Setelah itu kita masukkan job sini source. Setelah itu shellcode 5, kita surinamnya kita centang. Kemudian ini kita ganti jadi bahan baku datang. Di sini kita bisa pakai spasi. Yaitu kita pilih quick tab di sini sebanyak 3. Kemudian garis-garisnya kita push. Kemudian kita bisa hubungkan dengan klik 2 kali dan 1 kali ke sini. Kemudian ini juga untuk mau belok klik 1 kali, hubungkan semua 3 kali. Yaitu kita ada tem mesul start, kita klik masukkan ke sini. Kita ganti dengan waktu mulai. Dan ini kita ganti varian tadi, ada varian original. Dan ini green tea. Dan ini kita ganti juga. Ini juga kita hubungkan semua.
Setelah itu kita servis, kita tap di sini dan kita ganti namanya menjadi produksi satu dengan tadi pemberian buku dan proses yang kedua kita juga pakai servis dengan nama proses kedua kita ganti dengan gangguan buku, kemudian proses ketiganya juga pakai servis, kita ganti dengan mengatakan dan proses limanya juga dengan nama penyajian. Dan ini bisa kita lakukan dan kita cari dimension n di sini kita ganti dengan waktu total. Yaitu kita dari sini ini kita masukkan di sini. Kita ganti nama dengan selesai. Dan kita hubungkan semuanya tadi. Prosesnya. Kita cek lagi. Selesai. Setelah seperti ini kita buat untuk obatnya dengan cari isoful. Kita masukkan di sini obat satunya ganti dengan obat satu. Kita bisa salin. Coba terus ya. Itu kita membuat titiknya dengan kita klik ya, kita klik satu kali di sini dan untuk mengakhiri klik dua kali kita bikin tiga kali di sini satu klik dua kali klik di sini dan kita ganti menjadi namanya menjadi anti untuk original ini juga anti untuk ganti.
dan penyakit COVID-19. Kemudian kita rectangle nodes ya. Kita klik dua kali dan klik satu kali di sini. Kita sesuaikan kodenya. Kemudian kita ganti dari point node. Kita drop aja di sini. Untuk sesuaikan kita tak bukannya kita tanggal lagi sini. Kita sesuaikan di sini kita ganti menjadi anti untuk memiliki tag untuk proses satu. Dan ini ganti menjadi stasiun pembelian bukti karena proses satu kita bisa singkat ST aja. Dan ini kita ganti menjadi tempat obat asal. Ya kita bisa salin ini. Terus untuk tempat obat atau satu karena pada petik G2 masih memakai obat atau satu. Dia bisa ini. Untuk ini kita ganti prosesnya menjadi proses penyampaian buku, proses banyak dan di stasiunnya juga kita ganti menjadi campuran buku. Dan ini untuk proses ketiganya kita gantian dari penutupan. Ya, ganti ini juga stasiun pengaturan. Proses empatnya kita ganti menjadi anti penyajian.
Dan ini kita ganti juga stasiun penyajian. Juga kita akan menjadi tempat pada dua. Setelah itu kita ke titik objek, kita pilih mesin-mesin untuk operatornya untuk buka prosesnya bebas. Kita pilih checkbox ini, taruh di sini. Setelah itu kita ke presentation, kita klik tab di Windows. Sini kita bisa ganti link itu di sini. Seperti ini, kita klik yang apa itu tadi, kita klik yang ini, kita ganti ke satu, klik OK. Hmm, klik OK. Seperti ini, kita klik ini aja, ganti satu, kita OK. Kemudian setelah ini kita klik ini, kita itu menjadi 170. Oke. Untuk obat tahu tuanya juga kita klik atau misalnya ini ganti satu juga. Oke. Setelah itu kita ganti quotation-nya ke 70. Kemudian setelah semua ini kita atur untuk operasinya dan tentunya ini bahan baku datangnya kita menjadi 25 per jam gitu ya. Terus itu agen tip new-nya menjadi T dan pastikan tidak T. Setelah seperti ini kita ganti ke set of 5, kita tip menjadi 4. Nah tadi 4 sense esok sini 3 dan probability juga dan 0 karena tidak memakai probability 4 dan 5. Sini pastikan agen tipenya dekati. Setelah itu kita masuk ke sini, kita maksimum capacity kita centang dan agen location-nya kita cari yang anti original. Setelah itu agen tipenya juga
Austin. Kemudian kita yang kedua ganti juga kita centang maksimum kapasitinya, bagian lokasinya, anti ganti. Kemudian agen tipenya juga harus di. Setelah itu ini juga agen lokasinya juga anti. Agen tipenya juga di maksimum kapasitasnya juga dicentang. Itu masuk ke servis pembelian buku. Di sini kita masukkan avatar satu dan maksimum kapasitasnya kita centang. Setelah itu kita delete time-nya kita ganti menggunakan aplikasi EasyFit. Ini kita salin datanya tadi, kemudian kita select yang dan klik analyze, fit distribution, pastikan yang discrete. Oke, kemudian ini kita klik yang ini, yang satunya binomial pakai yang semua, kita klik yang semua, kita klik yang binomial. Dan setelah didapatkan kita push, telat dan delete. Kemudian kita masuk ke case probability distribusi. Kemudian kita pilih binomial. Nah, kita masukkan angka nya 0,66341 dan n-nya menjadi 12. Dan kita oke. Kemudian agen location-nya klik anti anti pembelian buku. Kemudian agen lokasi delay-nya kita ke stasiun pembelian buku di. Setelah itu kita pastikan agen tipenya di. Dan kita masuk ke operator. Kita klik yang agen resource tipenya, kita ganti statistik. Kemudian new resource kita ganti operator. Setelah itu diganti full body, baiknya kita centang, kita masukkan waktu istirahat tadi. Setelah itu kita ganti unitnya, tapi foto. Setelah itu pencabulan kita terus setnya kita ganti satu apa satu masuk satu dan maksimum kualitas kita centang. Kemudian delete time-nya kita ganti. Kemudian yang kedua kita distribution, kita klik oke, discrete oke, dan kita klik yang fit, klik yang lain ke satunya Poison, kita klik yang Sumai, kita pakai yang Poison lambda 6.3. Poison di Poison dengan lambdanya di 6,3. Kemudian kita oke. Kemudian kita agen location-nya kita ganti ke anti penambahan buku.
dan agen location delaynya kita ganti menjadi stasiun pencabuan buku. Kemudian kita lanjut ke proses ketiga. Ini setnya kita akan tiap pada dua dan maksimum kapasitas centang. Kemudian telegram kita ganti dengan software. Dan yang ketiga kita pilih klik analyze, kita hit distribution, pastikan yang discrete kita oke, kita paste to fit, klik yang satunya Python, kita klik yang semua ini, kemudian paste kita yang Python lambda 12,2 12,2. Sesuaikan dengan software, dapatkan dapatkan Python dengan lambdanya nilainya tadi 12,2. Kemudian kita oke, kemudian agen locationnya kita menjadi anti pengadukan, kemudian agen location delay-nya kita menjadi stasiun pengadukan, kemudian kita ke operator 2 dengan ini kita menjadi statistik, new resource unitnya kita menjadi operator, kita ini menjadi just properties, kemudian kita centang yang breaks, kita masukkan schedule breaks-nya, kita istirahat, kemudian posisi yang keempat kita masukkan sebelumnya menjadi operator 2 dan maksimum win-nya kita centang dan kita masukkan telegram-nya. Kemudian kita simak keempat. Jadi kita menilai speed distribution ke yang discrete dan ke semua kita klik ke speed, kita buka yang binomial, yang ke satu kita summary, kita pilih yang binomial N27 dan B-nya 0,6 0,86223. Dengan nilai B-nya 0,8636223 dan nilai N-nya 7. Kita oke, kemudian bagian location-nya kita masukkan anti pengajian dan agen location delay-nya kita menjadi stasiun penyajian. Setelah itu kita masukkan ke tunggu, ke make sure startnya kita masukkan waktu mulai dan ininya kita pastikan udah di
Setelah itu kita masuk ke analisis, kita histogram, kita masukkan ke sini, kita namanya menjadi ubah menjadi waktu total pada mesin. Kita, nah ini juga kita ganti waktu total dalam sistem. Kemudian ini kita ganti menjadi biru, bebas. Kemudian kita histogramnya kita isi dengan waktu, waktu total dan distribution. Setelah semuanya selesai, kita lihat lagi. Kelas seperti ini kita bisa running-nya, software-nya dengan klik ini. Kita bisa percepat. Bikin hasil dari bahan baku dapatkan 356 dan di artinya 356 datang, kemudian kita dibagi menjadi tiga, menjadi 156 menjadi original, 55 ganti, dan 105 untuk tim. Kemudian pada waktu mulai ini adalah start pencatatan untuk waktu proses semua ini, start proses, kemudian memberi pemberian bukti terdapat 360 input dan 356 output, artinya tidak ada yang tersisa, dan pada penyampaian bubuk terdapat input 356 dan outputnya 356, yang artinya tidak ada tersisa dalam produksi. Kemudian untuk mengaturkan juga 360 input dan outputnya 356, jika tidak ada yang sisa, dan penyajian juga inputnya 356 dan outputnya 356. Kemudian didapatkan waktu total dalam sistem 174,88, yang artinya rata-rata T untuk melewati produksi, empat produksi tersebut 174,88 detik. Untuk bisa melihat lebih jelasnya, kita ingin, kemudian kita pakai Excel, copy di sini.
dan waktu total tapi juga kopi di sini juga kan tiga 34 sampai 418 didapatkan 0,899 unit atau 330 unit di yang berhasil diproduksi. 330 dapat melewati 100 sistem tadi. Itu juga dan seterusnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.